Pare baik untuk menurunkan gula darah, tapi jangan berlebihan, atau bisa menyebabkan diare atau masalah hati. Iya ya, pilih jus berdasarkan musim dan kondisi musim. Jus dingin musim panas, jus hangat musim Assalamualaikum dingin. Jelaskan warahmatullahi di video wabarakatuh. ini, jadi pahami ya. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang buah yang di jus. Ini berdasarkan pandangan teori-teori klasik. Sebelum kita masuk ke topik ini, karena kanal ini merupakan kanal edukasi bagi para pengobat klasik dan tradisional, atau yang mereka tertarik dengan teori-teori ini, silakan ikuti terus video-video saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, tekan lonceng, agar setiap ada video-video baru, Anda tetap bisa mengetahuinya. Dalam pengobatan tradisional Cina, atau sering disebut TCM, nutrisi makanan termasuk jus buah dipandang melalui lensa keseimbangan. Di sini keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan berdasarkan yin dan yang. Juga berdasarkan prinsip 5 elemen atau 5 unsur alam yang mewakili alam semesta, seperti kayu, api, tanah, logam, dan air. Jus buah bukan hanya sumber nutrisi, tapi juga alat untuk mengatur energi, mengatur kelembapan tubuh, dan juga mengatur suhu tubuh. Teori klasik mengelompokkan buah berdasarkan sifat alamiah, seperti panas atau hangat, itu akan dikelompokkan ke dalam unsur yang. Dingin atau sejuk itu akan dikelompokkan ke unsur yin. Dan di sini juga akan dilihat dari sisi rasa, di mana rasa di sini akan terbagi menjadi rasa manis, rasa asam, rasa pahit, rasa pedas, dan rasa asin. Dan semua ini akan mempengaruhi organ dan kondisi kesehatan seseorang. Konsumsi jus buah harus disesuaikan dengan keadaan tubuh individu saat itu. Misalnya, orang dengan kelebihan unsur panas, dan ini bisa terlihat dari wajah misalnya, seperti wajah begitu banyak jerawat, atau dari pencernaan seperti sembelit, sebaiknya hindari jus yang berunsur panas. Sementara yang berunsur dingin, seperti lelah, susah tidur, maka mereka ini membutuhkan jus yang hangat. Buah dibagi menjadi panas, di mana panas ini akan meningkatkan metabolisme, cocok untuk tubuh dingin, tapi bisa juga memicu peradangan jika mengkonsumsi berlebihan. Buah yang berunsur dingin, dia akan menenangkan seseorang, menahan keringat, tapi juga dapat beresiko gangguan pencernaan jika terlalu banyak. Jus buah sering dianggap lembab atau dikelompokkan ke dalam unsur yin, sehingga bisa menambah kelembapan jika dikonsumsi dingin. Dingin di sini maksudnya dengan menambahkan es atau menambahkan gula yang berlebihan, sehingga menyebabkan gejala seperti gampang lelah, terus perutnya terasa kembung, atau terjadi semacam lembab panas
kronis atau dalam kedokteran modern disebut infeksi. Jus buah kaya antioksidan, serat, dan senyawa bioaktif yang mendukung energi dan darah dan juga limpa. Di mana limpa merupakan organ utama dalam mengatur pencernaan berdasarkan teori klasik. Namun, teori klasik menekankan jus segar tanpa gula tambahan. Makanya, teori klasik lebih menekankan atau merekomendasikan membuat jus segar tanpa gula tambahan. Jus manis yang berlebih harus dihindari karena terkait dengan elemen tanah. Dia akan menimbulkan lembab. Dari mana lembab ini muncul? Dari rasa manis. Yang bisa menyebabkan seseorang menjadi obesitas atau gangguan usus. Hindari jus dingin atau minuman dingin untuk kondisi lembab, seperti mereka penderita kista atau mereka fesesnya yang bau. Karena ini akan bisa memperburuk pencernaan mereka sendiri. Konsumsi jus yang berlebihan juga berisiko kontraksi pada ibu hamil. Berikut beberapa buah umum yang dijadikan jus beserta manfaat berdasarkan teori klasik. Pengelompokan ini dari prinsip yin, yang, dan 5 elemen, di mana rasa manis mendukung limpa dalam bentuk energi, asam akan mengatur hati, dan pahit membersihkan panas. Kita masuk ke buah yang pertama, kita mungkin mengenal pare ya. Pare kita bisa kelompokkan menjadi buah. Pare ini dia bersifat dingin ataupun sejuk. Jadi otomatis dia akan dikelompokkan menjadi kelompok unsur yin. Jus pare sebanyak 50 sampai 100 mili per hari digunakan untuk membersihkan panas dan racun, terutama kondisi pernafasan seperti batuk kering, bronkitis, ataupun asma. Sifat antiinflamasi dan antivirusnya mendukung menguatkan paru-paru, di mana paru-paru di sini dia berelemen logam. Pare juga membantu penderita diabetes dengan menurunkan gula darah, tapi hindari berlebih karena bisa menyebabkan diare atau permasalahan dari hati. Sementara untuk topikal, penggunaan topikal atau untuk kulit seperti eksim atau gatal-gatal, kita bisa menggunakan ekstrak dari daun pare ini. Kedua adalah lohan kuo. Sifatnya dingin, sejuk, dia dikelompokkan yin, dan dia merupakan elemen dari air. Buah ini juga disebut buah berumur panjang, dan dia dijadikan jus atau teh panas untuk meredakan batuk, sakit tenggorokan, dan demam. Dia kaya akan pemanis alami, sehingga dia cocok menggantikan gula untuk keseimbangan yin yang tanpa lembab. Di teori klasik, dia dikombinasikan dengan herbal lain untuk meningkatkan energi paru dan usus. Minumlah Luanko ini dalam kondisi hangat atau panas untuk menghindari dingin yang berlebih. Yang ketiga adalah kurma Cina, di mana sifat dari kurma Cina adalah hangat. Jadi dia akan dikelompokkan ke unsur yang.
dan dia merupakan elemen dari tanah. Jus atau ekstrak kurma Cina mendukung limpa dan hati, meningkatkan kualitas tidur, mengurangi insomnia, dan melindungi otak. Dia kaya akan antioksidan untuk kulit seperti eksim, gatal-gatal, dan usus untuk mendukung bakteri yang baik di dalam usus. Kurma Cina cocok untuk konstitusi yin yang berlebih. Maksudnya adalah unsur dingin tubuh berlebih atau gampang lelah. Tapi batasi jika muncul panas yang berlebih. Yang keempat adalah contoh buah tropis seperti mangga, durian, di mana buah-buah ini bersifat panas, hangat, dan dia digolongkan ke dalam unsur yang. Jus mangga, dia bersifat lembab dan panas. Hindari untuk konstitusi panas, seperti orang-orang yang banyak jerawat, terus gatal-gatal atau eksim, karena dia akan memicu peradangan. Durian, nangka, rambutan, buah-buah ini dapat meningkatkan metabolisme, tapi dia juga bisa menjadi penyebab panas dalam atau sariawan. Jadi konsumsi berdasarkan kebutuhannya dan jangan berlebihan. Sebaliknya, jus semangka, pir, itu bersifat dingin atau dikelompokkan kepada yin. Menahan keringat atau cairan dan menenangkan. Dia cocok untuk demam atau cuaca panas. Tapi batasi untuk mereka-mereka yang mengalami pencernaan yang lemah, seperti gampang diare. Tip konsumsi jus buah sesuai teori klasik. Untuk keseimbangan, pilih jus berdasarkan musim dan kondisi. Jus dingin, musim panas. Jus hangat di musim dingin. Variasikan rasa untuk 5 elemen. Manis untuk energi, asam untuk detoksifikasi. Cara buat, mungkin kita sudah punya cara tersendiri. Kita bisa menggunakan blender, hindari dingin dari batu es, dan hindari juga manis dari gula tambahan. Kalaupun mau menyertakan es, boleh sedikit. Tapi untuk gula, sebisa mungkin hindari. Kombinasikan dengan herbal untuk efek yang sinergis. Misalnya kita bisa menggabungkannya dengan huang qi, hokiche, atau goji berry. Di mana ini merupakan herbal yang bisa digunakan untuk bahan makanan dan pengobatan. Demikianlah topik ini dapat saya sampaikan. Bagi teman-teman yang akan bertanya lebih lanjut tentang topik ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jus dingin musim panas, sehat selalu. Jus hangat musim dingin. Penjelasannya ada di video ini, jadi pahami ya.